wabarakatuh. Kami dari kelompok VOC, kita ini mau menjelaskan tentang kolonialisme di masa VOC. Pembentukan VOC. VOC merupakan kongsi dagang Belanda yang mampu menguasai Nusantara pada abad ke-17. VOC terbentuk pada tahun 1602 yang dilatar belakangi adanya persaingan dagang antara pedagang Belanda. Keberadaan VOC menjadi sangat menguntungkan bagi Belanda mengingat VOC menjadi pemasukan terbesar Belanda. Setelah mengalami perkembangan yang pesat, VOC menghadapi masalah dengan pedagang Spanyol dan Portugis. Hal tersebut membuat pemerintah Belanda memberikan hak oktroy hadisido kepada VOC. Hak oktroy memberikan akses penuh kepada VOC layaknya sebuah kerajaan. Isi hak oktroy: 1. Hak melakukan monopoli perdagangan. 2. Hak atas perekrutan pegawai. 3. Membentuk angkatan perang. 4. Melakukan perang. 5. Membangun benteng dan melakukan perjanjian. 6. Mencetak dan mengeluarkan uang. Hak oktroy bertujuan untuk menyingkirkan Portugis dan Spanyol, menguasai Nusantara, serta memaksa penguasa Jawa untuk hanya berdagang dengan VOC. Dengan adanya hak oktroy ini, VOC menjadi kongsi dagang yang paling cepat perkembangannya. Kebijakan ekonomi VOC. Dengan menjalankan pemerintahannya, banyak pro dan kontra kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC. Berikut ini adalah kebijakan ekonomi VOC. 1. Hak ekstirpasi. Hak ekstirpasi merupakan bentuk hak untuk menebang dan memusnahkan tanaman rempah-rempah saat hasil produksinya melebihi ketentuan. 2. Kontingenten adalah kebijakan wajib pajak yang harus dibayarkan sesuai nominal yang telah ditentukan oleh VOC. Pajak ini berupa hasil bumi. Sayangnya tidak ada sistem ganti rugi apabila terjadi kegagalan panen. 3. Fair trade preferensi adalah kebijakan menyerahkan hasil bumi hanya kepada VOC. Yang keempat, pelayanan hongi. Pelayanan hongi adalah ekspedisi pengawasan perdagangan di wilayah Ambon, Maluku, Seram, dan Ternate Tidore untuk mencari transaksi perdagangan gelap dari para pedagang. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol perdagangan sekaligus mengawasi jalannya monopoli. Selanjutnya ada latar belakang VOC menguasai rempah-rempah. VOC mampu menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah karena dilatar belakangi dengan beberapa hal, yakni yang pertama, menaklukkan Portugis. Tak lama setelah dibentuk, VOC mampu menyingkirkan Portugis yang sudah lebih dahulu membangun imperium perdagangan di Asia. Sebanyak 13 kapal yang berangkat dari Belanda, dilengkapi persenjataan yang kuat menyerang Portugis dari segala sisi bentang pertahanan mereka. Serangan tersebut berhasil membuat Portugis takluk dan terusir dari Johor. Dari Ambon, Portugis menyerah tanpa penyerangan, sedangkan banteng Portugis di Tidore jatuh. Yang kedua, ada modal yang berlimpah. VOC menjadi kongsi dagang terbesar di antara perusahaan dagang yang beroperasi di Asia. VOC tumbuh pesat, salah satunya karena modal yang berlimpah. Dengan modal yang banyak, VOC mampu membiayai operasi-operasi militer yang perlu untuk meraih kedudukan sebagai pemegang monopoli di dunia dalam hal perdagangan rempah-rempah. Menaklukkan Makassar pada 1667 yang merupakan pelabuhan terakhir tempat para saudagar dari Eropa dan Asia dalam memasak menjadi tertutup. Kemudian VOC mengusir Portugis dari Sri Lanka sehingga bisa menguasai perdagangan kayu manis. VOC terus mengembangkan kongsi dagangnya sehingga berhasil merebut Malaka dari Portugis dan kedudukan VOC semakin kuat. Merosotnya VOC. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Kemerosotan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi. Kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Meletusnya revolusi Perancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Terjadinya penentangan oleh rakyat Indonesia kepada VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Setelah VOC runtuh, semua kewajiban serta utang-utang VOC menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Pada tanggal 15 Januari 1818,
8. Diangkat Herman W. Dendels sebagai Gubernur Jenderal dan Indonesia yang saat itu dikenal dengan nama Nusantara berubah nama menjadi Hindia Belanda. Dendels dibebani tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, kebijakan-kebijakan yang ditempuh Dendels adalah: 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Gresik, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. 3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. 4. Membangun jalan raya dari Anyer ke Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km. 5. Membangun benteng-benteng pertahanan. 6. Mengeluarkan uang kertas. 7. Memperbaiki gaji pegawai. 8. Menerapkan kerja paksa atau rodi dan memperbudakan. 9. Membuat jaringan pos distrik. Kebijakan-kebijakan tersebut mendapat reaksi keras dari penduduk Jawa karena kebijakan ini dianggap sangat tidak manusiawi, sehingga Dendels dikatakan sebagai gubernur bertangan besi. Berita ini sampai ke telinga Napoleon Bonaparte, sehingga ia mengganti Dendels dengan Dan William Jones. Namun dalam pelaksanaannya ternyata Dan William tidak secakap Dendels, sehingga ia gagal mempertahankan Jawa dari Inggris. Akhirnya Inggris melakukan menaklukkan daerah Hindia Belanda dan ditandatanganilah sebuah perjanjian yang bernama Kapitulasi Tuntang. Sekian dari kelompok kami.